Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Aryan Doskui. Oke, jadi konten ini melanjutkan konten sebelumnya yang kita ngerakit mesin dari CB gua, CB ondel-ondel. Nah, tapi kali ini kita nggak cuma masang templar, tapi pergantian blok seher. Nah, padahal baru dinaikin 4 hari kok langsung diganti blok sehernya. Nah, nih kita simak aja videonya sih. Nah, jadi ini mesin dari CB ondel-ondel akhirnya kita turunin. Karena kenapa? Karena kita pengen ganti blok seher. Ya, kenapa kita ganti blok seher? Karena nanti mesin ini bakal di vapor blasting, jadi pengen dibagusin lah biar tampilannya juga oke. Nah, karena pengen tampilannya di lebih oke. Nah, ini blok seher yang lama nih cuy. Blok seher yang lama sebenarnya masih aman cuy ya, masih bagus. Ini kemarin kan pakai piston 68 cuy ya ini. Cuman kita ganti pakai seher standar nih, STD punyanya NPP nih. Kita beli satu paket. Nah, karena ini cuy, nih karena sompal kan kurang estetik ya kan, kurang bagus lah dilihatnya. Kalau motor udah rapi-rapi gitu ya kan, maksudnya udah bersih, warnanya udah bagus, tapi blok sehernya patah kayak gini sih, kan kurang gimana aja ya, kurang bagus aja. Jadi kita ganti pakai punyanya NPP ya, satu set sama piston standar cuy ya. Nah, ini kita pengen tahap pengecekan celah antara overlap dengan piston pas di atas itu, apakah klepnya nabrak sama coakan piston atau enggak. Nah, sekalian kita cek coakan pistonnya itu pas gak sama pas overlapnya klepnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cuy nih ya. Jadi nggak ada yang kita rubah lagi cuy selain seher ya. Cuman ini kan otomatis kan cc-nya jadi lebih kecil cuy ya. Ketemunya itu 215 cc. Yang tadinya itu pakai seher 68, krukasnya 68, itu ketemunya di 200. Kalau dibuletin itu 250 cc. Tapi kita downgrade ke cc 215 cc cuy. Ya. Ini bloknya nanti buat motor spesial buat herekan cuy ya. Nanti kita simpen, kita buat motor buat herekan ya. Nanti kita bikin motor herek. Nah, ini buat motor harian touring aja cuy ya. Jadi CB ondel-ondel nanti bakal buat harian touring. Kalau ngebut-ngebut nanti pakai yang motor baru lah. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, noken ya, nih ini noken cuy. Ini noken yang spek 230 up ya. Nih profilnya gini. Ini pakai templar 17 ya. Rasio pendek. RRA XGP copy BRT. Nah, ini kita nggak pakai lagi cuy ya. Nggak pakai. Jadi kita balik lagi pakai noken as BRT. Nah, noken as BRT-nya udah kita pasang ya di bloknya. Ini klepnya standar cuy, itu nggak ada yang dirubah. Cuma ini jelek, kayak ini waktu itu bekas jebol cuy. Jadi di bagian headnya ini nabrak piston. Jadi bentuknya nggak rapi kayak gini cuy. Tadinya rapih banget karena bekas jebol waktu itu pas balik dari Jogja. Selang seminggu di bawah herek di Jakarta itu jebol cuy ya. Nah, ini pakai punyanya BRT, tipenya T3. Jadi kita balik lagi ke punya BRT. Karena kalau pakai yang ini nih, ini khusus 230 up ya, 230 up. Karena cc kita 215, jadi pakainya punya BRT aja lah. Nggak usah pakai yang itu. Nanti ini buat motor herek aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita pengecekan dulu cuy ya. Pengecekannya itu posisi harus di atas, pistonnya udah paling atas. Terus kita kasih lilin ya, Terus ini posisi head itu keadaan overlap ya.
keadaan overlap. Nanti kita pasang headnya, nanti diputer-puter ya, ininya diputer-puter. Nah nanti nih gue kasih tahu contohnya kayak gini cuy. Nah udah kalau kepasang kayak begini cuy, jangan lupa ya, jangan lupa itu kita puter-puter krukasnya. Jadi biar lilin tadi nempel di overlapnya, apakah nabrak ataukah ada celah ataukah cukup gitu. Nah ini kita tes ya, nggak usah sampai bawah banget, yang penting tuh keadaannya di atas aja biar ngenain dari ini lilinnya. Nah ini cukup. Nah headnya udah kita lepas. Nah kita lihat nih coakan pistonnya itu pas atau tidak. Nih kalian bisa lihat nih bekasnya. Nih tuh. Ini pas coakan yang X dan yang in juga. Nih kalian bisa lihat. Nih. Tuh. Yang in juga kurang nih ya. Yang in itu terlalu ngepas. Ya, jadi harus kita bubut lagi ya, kita coak lagi sedikit di bagian sini biar nggak terlalu dempet banget cuy ya, biar nggak terlalu dempet. Nah ini kita lihat kedalaman lilinnya kira-kira aman atau enggak cuy. Nah cara ngeliatnya simple, cukup kita karterin aja di tengah-tengah. Nah kurang lebih kedalamannya seperti ini, segini cuy. Ya tuh kurang lebih dalamnya segitu. Ini kurang lebih cukup ya. Kalau yang ini ntar kita cek dulu ya. Jadi kalau pemasangan mesin tuh kalau biar aman tuh harus kayak begini cuy ya, harus dicek satu-satu kalau mau aman, karena ini bukan motor standaran cuy. Maksudnya udah sehernya di apa namanya, dipapas-papas, jadi harus coakan klepnya juga harus diperdalam karena noken asnya juga liftnya lumayan agak tinggi, bukan lumayan tinggi sih, biasa aja, liftnya cuman 9. Cuman kan overlapnya itu kadang mentok gitu. Nah ini kurang lebihnya segini cuy, pas lah ya. Cuma nanti kita harus dibubut agak dikesiniin biar nggak terlalu rapet sama klepnya cuy ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau udah baru kita kasih lihat hasilnya. Oke cuy, jadi udah kelar ya dicoakinnya. Terus lanjut kita perakitan head ya. Kita pasang dulu headnya. Lalu kita overlapnya kita balikin dulu ke posisi awal. Ini kita pakai lem biru Permatex ya. Nih lemnya Permatex. Ini lem kuat, jadi lemnya cocok buat kompresi tinggi. Mau kompresi tinggi rendah juga nggak apa-apa, bagus kok, soalnya dia lemnya itu kuat. Nah oke cuy, jadi langsung aja kita pasang packing yang udah kita kasih lem ke blok sehernya cuy ya. Setelah udah kita pasang packingnya, langsung kita pasang ke bagian headnya cuy ya. Jadi jangan terlalu lama-lama. Jangan lupa baut L-nya juga dipasang cuy ya. Jangan sampai enggak, karena kalau misalkan baut L-nya nggak dipasang biasanya keluar
oli di bagian baut L-nya cuy. Nah, untuk pengencengan bautnya itu kita pakai kunci torsi ya cuy ya. Nih, jadi karena ini dudukan mesinnya pakai kursi ya, jadi agak ribet. Jadi kudu dipegang dulu. Jadi fungsi pakai baut torsi itu biar bautnya tidak gampang selek. Oke cuy, jadi udah kita kencengin pakai baut torsi. Ya begitulah cuy. Karena kita nggak ada pegangan yang enak buat mesin, jadi kita harus pegangin cuy. Jadi tinggal pemasangan baut L-nya ini cuy. Nah, baut L ini kita pasang dulu nih. Nah, oke cuy, udah kepasang semua baut-bautnya. Nih, udah kita kasih lem. Jadi kalau nggak kita kasih lem, kadang cuy ya, kadang tuh dia suka ngerembes dari bagian baut L yang di sebelah sini cuy. Ya, jadi antisipasi kita kasih lem aja biar aman. Ya, kalau udah kasih lem kayak gini, mesin jadi nggak rembes, jadi lebih enak cuy, dilihatnya tuh kering ya kan, nggak jember oli. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti tahap pemasangan tinggal pasang di bagian magnet sama di bagian hose coupling ya, perkoplingan nih. Sekarang kita pasang di bagian perkoplingan ya. Nanti tinggal kita bersih-bersihin dulu baru kita langsung pasang. Nah, oke cuy, jadi untuk draft gear udah kita pasang ya. Ini draft gear pakai per 4, pakai standar, tapi primer sekunder kita pakai punyanya Tiger. Pompa oli pakai punyanya FU ya. Jadi untuk di bagian perkoplingan ini kita koplingnya pakai JFK ya. Pakai merek JFK. Terus pernya pakai JFK. Untuk kampas koplingnya kita pakai Nippon ya. Ya, jadi dikarenakan untuk rotor pompa oli kita retak cuy. Ya nih tuh kalian bisa lihat retak. Ya, jadi harus kita ganti ya. Kita udah beli nih ori copotan, harganya 90 ribuan ya. Gue lebih memilih pakai ori copotan cuy ya. Ini karena bahannya tebel. Nah, ini yang bahan yang mitasi. Aduh. Udah kayak apaan tahu cuy. Bener dah, enteng parah. Nih. Nih tutupnya nih. Nih tutupnya gini. Nah, ini yang ori copotan dia lumayan agak berat ya. Bahannya juga lebih bagus. Jadi gue lebih memilih pakai ini. Walaupun gue beli yang ini, tapi ini tetap nggak kepake. Sayang motor ya. Lebih baik gue pakai yang ini, yang kualitasnya udah terjamin oke. Ori copotan. Jadi kita pasang dulu ini ke sini cuy ya. Oke cuy, jadi kita selanjutnya pasang rotor oli atau tutup Meksiko. Untuk pengencangan ini kita pakai kunci mahkota plus sama impact cuy ya. Jadi biar krukasnya itu nggak baling. Setelah rotor olinya sudah terpasang, lanjut kita pemasangan bak koplingnya cuy ya. Untuk baut-bautnya ini masih pakai baut 8 cuy ya. Belum diganti pakai baut yang model L ya. Nanti insya Allah kita bakal ganti pakai baut yang L cuy ya, biar lebih simple aja. Nah, kebetulan untuk baut-baut yang ada di bak kopling ini, bak kopling itu ada beberapa baut yang dol cuy. Jadi harus diakalin pakai seng ya. Jadi harus kita pakein seng biar dia bisa dikencenginnya cuy. Jadi untuk pemasangannya ini agak lama ya. Kalau misalkan nggak ada yang dol pasti cepet. Oke cuy, jadi sudah dipasang mesinnya ya. Jadi tinggal kita nyalain aja cuy ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk pengapian kita masih pakai grand ya, standar. Untuk pakai karbu kita pakai 34 ya. Ini pakai karbu yang spek sebelumnya, tapi nggak apa-apa, gede juga. Yang penting normal, enak aja. Terus udah itu aja cuy ya. Jadi langsung aja kita cek sound. Nih, kita cek sound dulu cuy. Kurang lebih seperti ini cuy langsamnya. Noken pakai BRT T3 piston standar Tiger. Struknya 68.
ada. Lanjut, project selanjutnya adalah GL100. Nah, ini tinggal mesinnya kita upgrade ya, karena ini masih standar. Cuman headnya udah pakai punya Tiger. Terus primer sekunder punya Tiger. Jadi PR kita ganti rasio sama kruk as sama blok seher. Ya, jadi PR kita cuma itu aja cuy ya. Nanti kita bakal upgrade ini ya. Karena ini udah kelar, lanjut ke GL. Nah, kurang lebih GL-nya seperti ini. Pokoknya ditunggu aja konten selanjutnya di YouTube Ariandus Kuy. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.